ya semua yang merayakan hari musim semi, hari yang pertama musim semi. Saudara, dalam tradisi Tionghoa, mereka bisa menghitung bahwa setiap hari pertama di bulan ini itu pasti hujan. Itu aneh sekali. Hampir tidak pernah ya waktu merayakan Imlek atau tahun baru Chinese ini itu enggak hujan. Hampir tidak pernah. Itu sudah dipastikan. Pasti hujan. Jadi berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Baik. Oh, Bu Lydia ini sudah ada belum ya Bu Lydia ini ya? Ada Pak, ada. Oh ada. Oh, saya kira nggak ada karena dari tadi saya kontak. Ya, baik ya kita belajar. Tema kita hari ini sangat menantang. Kebaikan Tuhan itu mengikuti kita dan begitu kita dapat kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu tinggal di hidup kita. Dan ketika kebaikan Tuhan tinggal di hidup kita, maka kebaikan itu dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Setuju ya? Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, saya ulangi lagi. Amen. Kebaikan Tuhan itu yang diam di dalam kita. Nah, kita baca dulu satu ayat ini. Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18. Ini istri saya juga ikut gabung. Puji Tuhan. Filipus sudah ada? Filipus sudah ada belum? Ada, Pi, ada. Apa? Mana? Roma 7 ayat 18. Udah, Phil? Nah, kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan tahu. Nggak ada yang baik dalam hidup kita ini. Sama sekali nggak ada yang baik. Phil, belum ayatnya? Sudah, Pak. Sudah Oh, keluar. kenapa ini kok nggak keluar? Oh, ini dia. Maaf, saya salah. Ya. Sebab aku tahu. Baca baik-baik. Amen. Roma 7 ayat Bahwa 18. di dalam aku, Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, tidak ada sesuatu yang baik. yaitu di dalam aku sebagai manusia. Jadi semua yang termasuk jenis manusia itu ternyata tidak ada yang baik di hidup ini. Yang penting dengar firman ya, awas ya. Saya ulangi. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan melakukan berbuat apa yang baik. Langsung BIS. Ya, BIS-nya, Phil. Ini mengerikan sekali yang namanya manusia itu. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya. Termasuk semua itu. Yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Ini loh kita, namanya manusia nggak ada yang baik. Maaf ya saudara, yang belum sadar bahwa nggak ada satupun yang baik dalam hidup kita. Saya beritahu hari ini menurut firman. Coba bayangkan, semua lubang, ya, semua lubang di tubuh kita, dari kulit kepala kita sampai telapak kaki kita, itu pori-pori, sekian puluh juta, mungkin sekian ratus juta pori-pori yang ada di permukaan kulit kita, dari kepala sampai kaki. Apa yang keluar? Apa yang keluar? Kotoran. Saya sering bicara kepada anak-anak saya, seandainya waktu kita garuk-garuk begitu, terus keluar duit, wih, kan enak. Oke, itu pori-pori.
dari lubang mata, dari lubang telinga, dari lubang hidung, dari lubang mulut, dan lubang yang lain. Keluar apa? Hai manusia-manusia sombong, bertobat kamu. Saya pernah ketemu orang sombong. Orang sombong itu cirinya dua. Kalau dinyatakan dia salah dan dia sadar dia salah, tidak akan pernah bilang minta maaf. Pasti berkata, oh maksud saya nggak begitu. Orang seperti ini sombongnya luar biasa. Yang kedua, orang sombong adalah orang yang tidak pernah minta maaf. Catat baik-baik. Tidak sedikit orang-orang sombong ada di sekitar kita. Saya ulangi lagi. Orang sombong adalah manusia yang kalau dia sadar dia salah dan ditunjukkan salahnya, pasti dia akan punya kalimat, oh maksud saya tidak begitu, ini orang paling kurang ajar. Yang kedua, orang sombong itu adalah orang yang susah untuk berkata maafkan saya. Susah. Mudah-mudahan di antara semua kita yang belajar pagi ini atau malam di Amerika ini, ya tidak ada yang sombong. Saudara, maka itu dalam surat 1 Yohanes 1, Papa berkata begini, siapa itu orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang merasa dia tidak pernah berdosa. Wih, itu luar biasa. Saya ulangi lagi, saudara. Kata Tuhan, orang berdosa itu justru kalau dia merasa nggak pernah berdosa. Dia merasa dirinya paling baik. Untuk hal apa saja. Maka itu harus hati-hati pada orang seperti itu. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Terima kasih, Phil. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini yang mengerikan. Woi, dari Sydney berapa orang sudah gabung itu. Maka itu hari ini saudara, kita bersyukur kalau tema kita kebaikan Tuhan itu mengikuti kita dan tinggal di dalam kita. Setelah kita memiliki kebaikan Tuhan, maka kebaikan itu akan dinikmati menjadi berkat buat banyak orang lain. Masih TSI-nya ya, Roma 7 ayat 18. Ya. Oi, dari memuju gabung ya. Kita lihat ayat itu. Saya mengakui, harus akui, bahwa saya tidak mampu hidup benar sesuai hukum Taurat. Maksudnya, saya tidak sanggup hidup dengan baik karena kelemahan manusia yang ada di dalam diri saya. Terima kasih Tuhan. Kami lemah. Gak ada yang baik di hidup kami. Saya memang ingin melakukan yang baik. Tetapi tidak bisa. FIH-nya? FIH? Ya Esther, Papa senang kamu ikut belajar. FIH? Saya tahu bahwa saya, ini FIH-nya keren saudara. Saya tahu bahwa saya benar-benar busuk. Wih, ngeri busuk kita. Sejauh menyangkut tabiat saya yang lama dan penuh dosa itu. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat berbuat baik. Saya ingin, tetapi saya tidak dapat. Saudara, biarlah mulai hari ini nggak ada lagi seorang yang sombong di antara kita. Karena nggak ada yang baik dalam hidup ini. Kotor semuanya. Setuju ya? Nah, kalau begitu, kebaikan yang mana? Oke, kita buka Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Maaf kalau saudara terganggu ada suara tik-tik-tik. Nah, ini bekas hujan. Ya, atapnya ini atap aluminium jadi bunyi ya. Mazmur 23 ayat 6. Kita melihat ayat ini.
kebajikan dan kemurahan belaka. Nah, belaka ini bahasa Melayu, ya, hanya itu, nggak ada yang lain. Kalau bahasa Jawanya, mek, itu ya, cuma itu. Saya ulangi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan? Seumur hidupku. Wih, luar biasa ini. Dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Nah, saudara, jadi kalau kita bisa menikmati kebaikan dan memiliki kebaikan, ternyata karena Papa, kebajikan dan kemurahannya belaka. Hanya itu akan mengikuti aku seumur hidupku. Ayat. Sesungguhnya kebaikan dan kasih setiamu akan mengikutiku pada segala masa. Dan aku akan tinggal di rumah Yahweh sepanjang hidup. BIS. Aku tahu aku tahu engkau baik kepadaku. Dan selalu mengasihi aku. Terima kasih Bapak. Maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. VMD-nya. VMD-nya. Lihat ya. Jadi nggak ada yang baik dalam diri kita. Tapi karena kebaikan Tuhan mengikuti kita sepanjang umur kita. Kebaikan dan kasih karunia akan menyertai aku pada sisa-sisa hidupku. Dan aku akan tinggal di rumah Yahweh selama-lamanya. FYI-nya, terima kasih Bapak. Kalau ada kebaikan gratis yang Bapak beri buat kami. Kebajikan dan kebaikan hatimu akan menyertai aku sepanjang umurku. Dan aku akan diam bersama engkau dalam rumahmu untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau saudara dan saya punya kebaikan dalam hidup ini, kalau saudara dan saya memiliki rasa baik dan banyak hal baik yang Tuhan berikan, sediakan buat kita, itu artinya dari Tuhan, bukan dari kita. Bentar ya. Kunci saya kasih dong. Oh, sorry ya, maaf. Oh, belum masuk, belum dapat. Oh ya udah, taruh aja sini. Sini aja, belum enggak. Apa perlu itu? Ngapain dibawa? Oke, maaf. Jadi kalau saudara dan saya yang pada dasarnya enggak ada yang baik sama sekali dalam hidup ini, dan kita bisa memiliki kebaikan, itu semua karena Tuhan yang menyatakan kebaikan. Nah, saya belum tanya Ibu Lydia, kenapa pilih tema ini? Dan maksudnya dalam tema ini bagaimana? Nanti Ibu Lydia bicara ya, atau siapa yang memilih tema ini. Saya sangat bersyukur dengan tema yang luar biasa ini. Nah, jadi jangan hanya mikir tentang uang. Jangan hanya mikir tentang uang. Saya tambahkan satu ayat lagi ya, untuk bagaimana kuasa kebaikan itu bisa terjadi di hidup kita. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita lihat ayat. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ada yang komen, betul. Saya sangat setuju. Itu banyak kita dapatkan. Amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang, aku datang, perhatikan ini ya. Luar biasa. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maaf ya saudara, hampir 99,99% rekan-rekan saya, para pengkhotbah, para pendeta, gembala, kalau mengkhotbahkan Yohanes 10 ayat 10, saya nggak tahu kenapa. Kok di pikirannya itu selalu uang. Wah, saudara, kita kan kelimpahan uang. Karena Tuhan memberikan kita
uang yang melimpah-limpah. Maaf ya, yang selama ini dengar khotbah seperti itu, ayo kita berubah mulai hari ini. Saudara, ini tidak bicara tentang uang. Saya ulangi, ini tidak bicara tentang uang. Ini bicara tentang hidup. Tolong hapus kata uang di benak kita. Ini nggak ada hubungan dengan uang. Ini bicara tentang hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wah, luar biasa. Punya dalam segala kelimpahan. Goedenavond, Grace. Kohat Matjau. Ini cucu saya dari Belanda gabung. Hebat sekali. Jadi yang melimpah itu bukan uang, tapi hidup. Kalau hidup kita itu berlimpah-limpah, berarti hidup ini nggak pernah habis. Dan hidup yang berlimpah-limpah karena nggak pernah habis, maka hidup ini bisa dibagikan ke sebanyak-banyaknya orang. Dan seberapa banyak pun orang menyedot hidup kita yang kita dapat dari Tuhan Yesus itu, maka hidup ini gak akan habis. Makin banyak orang menikmati kebaikan Tuhan di hidup kita, tolong catat. Makin banyak orang menikmati kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita, maka kebaikan itu makin melimpah dalam hidup kita. Begitu pula hidup yang dibagi. Ya, hidup yang dibagi. Itu enggak habis-habis, saudara. Maka itu banyak ayat yang mengatakan, kalau kita memiliki hidup itu melimpah. Hal berikut, ya, kita nggak usah buka ayatnya, kita tahu. Masih ingat kisah di Yohanes pasal 4? Coba bayangkan, Yohanes pasal 4. Ketika Yesus bertemu perempuan yang sedang kehausan, haus kasih sayang, nggak pernah puas di hidupnya, sampai 5 laki-laki pernah dia koleksi, dan sekarang koleksi ke-6 laki-laki juga, itu bukan suaminya. Ketika jumpa dengan Tuhan Yesus menawarkan, hai wanita, kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, nggak akan haus, bahkan air itu jadi mata air di dalam dirimu. Saudara, perempuan mana, manusia mana yang tidak ingin punya air model seperti itu? Makasih Phil, Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, nggak haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus. Tolong catat, ini kebaikan Tuhan. Ini hidup, itu air yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oke ya, saya simpulkan dulu sebelum lanjut. Menurut firman yang baru kita baca, ya 4 ayat tadi ini kita baru baca. Orang pelit itu orang paling celaka sedunia. Saya katakan, orang pelit itu orang paling celaka sedunia. Kenapa? Orang pelit itu rugi. Dia takut kurang. Padahal kalau saudara dan saya memiliki kelimpahan seperti ini dan tidak dibagikan, tolong catat, kacoa lebih berharga dari dirimu, orang pelit. Sadar kamu. Saya paling marah ketemu orang pelit. Orang pelit itu, maaf ya, jangan tersinggung. Tapi kalau saudara tersinggung itu orangnya. Gini, definisi orang pelit buat saya, tainya pun akan dia makan lagi. Karena saking pelitnya. Dalam nama Yesus bertobat yang pelit-pelit itu. Saya ulangi, orang pelit itu tainya pun akan dia makan lagi. Karena dia takut kekurangan. Tersinggunglah kamu yang pelit. Bayangkan, kalau Tuhan memberi kita kelimpahan.
yang gak habis-habis, hidup kelimpahan, kebaikannya melimpah, airnya melimpah, semuanya melimpah. Lalu kamu tahan. Jahat sekali. Oke, ada yang tanya, orang pelit kok makin kaya? Jelas enggak pernah berbagi, ya pasti kaya. Tapi catat, kekayaan itu jadi penyakit di hidup. Maka itu Tuhan tidak pernah bicara tentang kekayaan. Nah ini, tolong ya, ada yang tanya, orang pelit jelas makin kaya. Kenapa tidak? Karena dia simpan semuanya. Tapi dia nggak berguna buat orang lain. Saudara, untuk itu kita perlu bertobat yang pelit-pelit itu. Ya, tolong ya. Di perjanjian baru ada 3 ayat. Catat. Di perjanjian baru ada 3 ayat. 1 Tuhan Yesus yang berkata. 2 Rasul Paulus yang menulis. 3 di kitab Wahyu. Tolong yang pelit dengar baik-baik ya. Menurut 3 ayat itu, orang pelit itu pasti masuk neraka. Catat. Jadi kalau ada pendeta kaya, ada orang Kristen kaya, tidak berzina, tidak membunuh, ya orangnya baik. Nah ini. Tapi kalau orang-orang itu pelit, pendeta kaya pelit, orang Kristen kaya pelit, menurut 3 ayat itu tetap akan masuk neraka. Catat. Oke, yang mau ke neraka pergilah dan bawalah semua kekayaanmu. Karena orang itu tidak pernah berbagi untuk orang lain. Ada anak saya gabung di sini, Dr. Heski Lintang, panggilannya Jones. Pernah berapa minggu yang lalu diminta oleh doa pagi Anastasis untuk berbagi. Saudara, anak saya Dr. Heski Lintang ini adalah anak pertama yang Tuhan berikan yang jadi dokter. Nah, setelah dia, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk bisa meluluskan 14 dokter umum dan 2 spesialis. Dokter terakhir yang saya luluskan, Dokter Aprianto, ada di Krayan, ya, Kalimantan Utara. Yang bulan yang lalu Januari tanggal berapa 19, ya, saya diminta untuk meresmikan rumah sakit yang dia pimpin di Krayan. Nah, kenapa saya bilang dokter yang terakhir? Karena setelah dia, saya nggak sanggup memuliakan dokter. Biayanya mahal. Nah, Heski Lintang ini waktu dia kuliah tahun 96 di Universitas Samuel Ratulangi Manado, itu saya bayar sebulan, 1 semester 96. Itu nggak sampai 500.000 dokter, saudara, karena masih subsidi pemerintah. Nah, Dokter Aprianto, saya kuliahkan terakhir itu di Untar Tarumanegara, Jakarta Barat. Itu 1 semester, sekian banyak juta. Setelah itu, puluhan juta bayarnya. Saya nggak sanggup. Nah, tanggal 22 Januari yang lalu, lulus doktor, kalau nggak salah ke-11, saya lupa. Ya, doktor S3 dari Universitas Negeri Makassar. Dia summa cum laude, lulusan UNM termuda sepanjang sejarah Universitas Negeri Makassar. Anak saya ini lulusan termuda dan nggak cuma termuda, lulusan tercepat. Dia hanya menyelesaikan doktoralnya hanya 3 tahun kurang dikit. Dia semangat belajarnya. Dan dengar, dia Muslim. Taat sholat. Kenapa saya kuliahkan dia? Karena saya mau berbagi hidup ini. Nggak cuma untuk yang Kristen. Pokoknya orang. Namanya Arif Rahman Hakim. Waktu dia lulus S2, dia pengen mengabdi di Papua. Nah, semua kami bilang, kamu tuh S2 ke Papua. Jangan harapkan gaji. Enggak. Saya mau mengabdi. Saudara, begitu dia S2 mau tinggal di asrama, kumpul anak-anak Papua. 1 kamar besar anak-anak Papua. Luar biasa. Dia ngajarnya baik.
Tapi sholat rajin. Anak-anak melihat, nggak apa-apa. Saya bilang begitu. Nah, saya lihat anak ini luar biasa. Setelah sekian tahun dia bersama kami mengabdi untuk anak-anak Papua. Lalu saya tawarkan, Rif, kalau kamu S3 mau nggak? Papi, itu mahal. Nggak apa-apa. Bukan uang papi. Saya kuliahkan dia. Dapat di Makassar. Lulus. Summa cum laude, termuda, tercepat. Hebat sekali. Ibu Lydia nanti boleh diundang lagi salah satu anak saya. Namanya Puput. Cowok ini ya. Saudara, 2 minggu yang lalu, dia dapat penghargaan sertifikat tertinggi dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Anak saya ini anggota peneliti, researcher termuda di BRIN. Dia lulusan doktornya, S3-nya itu di Jepang. Saya lupa di universitas mana. Yang penting bukan Yamaguchi yang sama Rismon. Bukan. Oke ya, maaf saya ngomong itu. Nah, saudara, saya ketemu dia berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya lagi pelayanan ya di anak-anak jalanan di kota Yogyakarta. Dan ada tim yang baru keluar dari Kalicode. Kalau ada yang pernah dengar ya, Kalicode di Jogja. Itu rintisan almarhum Romo Mangun. Orang hebat, saya kenal baik dengan Romo Mangun. Nah, ketika saya melihat anak ini, dia masih SMA kelas 1. Saya lihat cara ngajar dia bagus sekali. Maaf ya, dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Ketika saya melihat anak ini, saya langsung jatuh hati. Saya bilang, kamu mau lanjut kuliah enggak? Dia kaget. Dia bilang jangan lagi kuliah. Saya ini aja untuk SMA ini bisa selesai atau tidak. Saya belum tahu. Karena nggak ada biaya. Langsung saya suruh panggil dia. Kamu panggil saya papa ya? Papa kan biaya kamu. Lulus SMA. Luar biasa anak ini cerdas. Lalu saya kuliahkan dia. Nah dia kuliah di Malang. Ya Malang itu Jogja. Saya lupa karena banyak anak-anak yang saya kuliahkan. Begitu dia kuliah lulus. Saudara, seperti janjinya dia mau ke Papua. Dia ngajar di Papua S1 itu. Wah, saya lihat anak dia di Malang Brawijaya ya. Anak ini hebat sekali. Ngajarnya bagus, dicintai murid-murid, ya, karakternya bagus, etikanya bagus. Terus saya tawarkan, kamu mau lanjut S2 enggak? Jawabannya sama anak-anak yang saya kuliahkan, mahal enggak? Enggak apa-apa, bukan uang papa. Itu uang dari Tuhan. Ya papa harus bagi uang itu. Saudara, dia dapat di Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, ketika dia sedang penelitian untuk masternya, ada salah satu dosen dia, itu lulusan Jepang. Saya lupa di kota mana universitas apa. Nah, doktor ini, dosen ini melihat Puput ini luar biasa. Lalu dia ditawarkan, kalau kamu lulus S2 dan mau ngambil doktor, Bapak perjuangkan kamu untuk kuliah di Jepang. Wah, oh di Osaka, saya ingat. Osaka. Saudara, dia cerita, Pak, boleh nggak? Boleh saja. Apalagi beasiswa. Sehingga saya cuma bayar biaya hidup saja. Saudara, ini hebat. Ketika dia sedang menyelesaikan doktoralnya, COVID datang. Nah, COVID datang, universitas tutup. Ada 18 mahasiswa Indonesia program S2 yang satu kampus dengan Puput ini, mereka pulang semua ke Indonesia karena kampus itu tutup. Nah ini kisah nyata. Jadi boleh dia ngingetin saya, nanti undang Puput. Ya, saudara, waktu itu dia punya anak satu, masih kecil. Bilang, Pak, boleh nggak saya pulang? Saya tuh merasa berdosa, betul saudara. Saudara bayangkan lagi, COVID, saya nggak punya uang untuk memulangkan dia. Bayar tiket Jepang Indonesia. Aduh, saya bilang bagaimana nanti kalau sampai pulang juga dia harus apa dulu istilahnya itu disimpan di hotel itu. Aku lupa saya. Ya, aduh, bagaimana itu? Nak, maafkan. Isolasi, makasih. Maafkan saya, nak. Maafkan papa, nak. Nggak bisa memulangkan kamu.
Aduh, istrinya pun minta, Pak, kalau boleh pulang. Ya terus gimana ini, uangnya nggak ada. Tapi dengar, saudara. Anak ini rajin. Nah, selama dia nggak bisa pulang, maka laboratorium kampus itu kan kosong. Jadi anak ini, saya hanya kirim uang makan, dia mengambil kesempatan untuk buat penelitian di kampus itu. Setelah beberapa hari dia meneliti, tiba-tiba seorang profesor dari kampus itu, profesor dia juga, masuk ke lab untuk ngambil satu bahan. Profesor ini kaget. Loh, kamu kok di sini? Ya dia bilang, saya nggak bisa pulang. Karena orang tua saya nggak bisa beli tiket untuk pulang. Oh ya, kalau begitu, kesempatan ini. Aku ini lagi perlu satu tenaga asisten. Untuk menemani penelitianku. Aku juga mikir begitu. Lagi kosong lab ini, aku bisa kerja. Saudara dengar, ternyata ada berkat Tuhan yang tersembunyi di balik tidak punya uang itu. Amin. Jadi selama berapa belas bulan itu, hampir setahun, dia dibimbing profesor itu privat. Bayangkan gara-gara nggak punya uang saya. Akhirnya dia lulus paling cepat. Lalu 18 temannya itu nyesel. Kenapa kami kok nggak tunggu kamu juga? Nah, masalahnya kedua. Dia lulus dokter, ya sidang proposalnya. Saya harusnya hadir karena sudah janji. Kalau nanti kamu lulus dokter, saya ajak istrimu sama anakmu supaya lihat kampusmu. Tapi COVID, Jepang masih lockdown. Nah, pas saya lagi punya duit, bisa beli tiket untuk ngajak istri anaknya, ternyata nggak bisa berangkat karena lockdown itu. Boleh, Sir, Bapak tunggu. Ini luar biasa. Maka waktu dia lulus, saudara, dia dapat penghargaan. Dengar baik-baik. Di kampus itu bangga. Karena ini lulusan tercepat dan mahasiswa asing. Belum pernah ada mahasiswa Jepang lulus doktor secepat itu ya. Karena nganggur, karena COVID. Dan yang mahasiswa asingnya adalah orang Indonesia pertama. Wah, dia dapat penghargaan yang luar biasa. Nah, sekarang dia ada di Bandung, ada di BRIN. Menjadi peneliti termuda. Hebat nggak? Nah, coba bayangkan ya. Ibu Ruth tadi yang tanya-tanya itu. Saya ini kaya loh Ibu Ruth. Tapi kaya saya bukan di rekening saya, bukan di hidup saya. Saya kaya, saya bagi ke banyak anak-anak. Maka itu terima kasih Bu Lydia, Bu Lydia, ngundang anak saya, Dr. Jones, lalu ngundang anak saya juga, Master Arfan. Nah, Arfan ini lucu lagi yang saya pernah ikut. Dia ditemukan dalam kardus waktu masih bayi di salah satu panti asuhan di kota Makassar. Nah, maka itu saya bangga bisa meluluskan orang-orang itu. Ya, minggu yang lalu saya telepon mamanya Arif sebelum dia balik ke Nabire. Ya, 2 hari lagi dia akan balik ke Nabire. Dia bilang, aduh, akhirnya mamanya pun manggil saya papi. Papi, terima kasih. Ini tetangga-tetangga waktu Arif pulang sudah dokter. Waduh, pada datang. Mereka tahu siapa yang biaya anakmu. Kan kamu keluarga miskin. Arif ini nggak punya bapak juga. Bayangkan. Lalu keluarga besarnya dari papanya, dari mamanya. Arif ini bangga. Kok bisa anakmu lulus dokter? Kamu itu siapa? Maaf ya saudara. Akhirnya mau nggak mau kan saya dan istri saya dapat kredit. Karena kami yang nyekolahkan dia. Keren ya. Oh, maka itu senang sekali. Oke, nanti boleh dia Arif pun bisa diundang hadir. Walaupun dia mau sering. Tapi saya senang kalau dia dengar khotbah berapa kali. Kalau saya ibadah di Makassar dia hadir. Ini sering dia ikut Zoom seperti ini juga. Oke ya. Nah jadi setuju orang pelit itu orang paling celaka di dunia. Rugi. Hidupnya nggak bisa berbagi. Nggak bisa jadi apa-apa untuk orang lain. Maka itu hari ini kita harus mikir. Kalau kita punya sesuatu, ayo kita bagi. Karena tidak ada hal baik sedikitpun di dalam hidup kita.
Yang ada itu kebaikan Tuhan semata-mata. Jadi setuju ya, rugi kalau nggak berbagi. Orang paling celaka di dunia bukan orang miskin. Orang paling celaka di dunia bukan orang nggak bisa baca tulis. Orang yang paling celaka di dunia adalah orang pelit. Catat itu baik-baik. Maka kalau kita bisa menjadi berkat. Ibu Lydia boleh ngomong sebentar nggak? Siapa yang milih tema ini? Karena tema ini luar biasa loh. Sebenarnya saya memilih tema ini. Oh Memang ya? saya melihat sekali banyak perbuatan-perbuatan dari Pak Daniel itu yang menjadi berkat buat Pak Heski Lintang, Pak Arfan. Nah, saya berpikir ini pasti kebajikan dari Tuhan. Amin. Kebajikan Tuhan itu mengikuti Pak Daniel, dan Pak Daniel kebajikan Tuhan itu nggak di-keep tapi dijadikan Bagikan. berkat. Iya. Dijadikan berkat untuk sesamanya gitu. Makanya saya merasa, wah ini temanya seperti ini yang sesuai dengan karakter Pak Daniel. Iya. Oh, wah, terima kasih loh Bu Lydia. Maaf ini kalau saya berkata, aduh saya rasa tersanjung bersama istri saya. Kami rasa tersanjung betul. Luar biasa. Ini hebat sekali Tuhan kita. Ya, yang sangat luar biasa untuk bisa menikmati hidup ini. Baik, mari kita buka Amsal 3 ayat 27 dan 28. Amsal 3, 27 dan 28. Jadi kalau perlu ngundang Puput boleh loh Bu Lydia. Ya, ngundang Arif boleh untuk sharing. Boleh. Amsal 3, 27. Saya akan baca dengan terjemahan yang tepat. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Hebat ya? Jadi kalau ada orang perlu membutuhkan kebaikan Tuhan lewat kita, saya ulangi, kalau saudara dan saya diizinkan bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan lewat kita, jangan tahan, bagikan. Itu bukan milik kita, itu kan milik Tuhan. Nah, padahal engkau mampu melakukannya. Dengan kata lain, menurut Amsal 3:27, maka tidak ada seorang pun manusia yang tidak bisa membagikan kebaikan Tuhan dari hidupnya untuk orang lain. Ini Amsal. Ayat. Jangan menahan kebaikan, sama juga terjemahannya ya. Jangan menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Jika ada padamu kesanggupan untuk melakukannya. BIS. Jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, BIS-nya tajamnya, jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Coba saya tanya, Pak, ini mengganggu nggak saya? Oh, makasih ya. Kalau mau ganggu saya pindah. Oh, terima kasih. Baik. Mau bilang kalau kami yang mengganggu Bapak. Oh, enggak, sama sekali. Makasih ya, makasih ya. Maaf ya, harusnya di tempat umum ini. Saya ulangi. Jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Bertobat orang pelit. Ayo, saya ulangi lagi, bertobat. Iya. Maka itu saudara, maaf ya. Ini cuma fakta. Ini banyak orang menyebut itu. Orang berdosa, orang jahat itu nggak pernah takut ketemu saya. Tapi yang takut ketemu saya itu pasti orang pelit. Karena kalau saya ketemu orang pelit, saya habisin dia. Sampai terkencing-kencing biar dia tahu diri. Punya banyak disimpan terus untuk dirinya dan keluarganya saja. Tersinggunglah kamu yang pelit dalam nama Yesus. TSI. Waktu sesamamu memerlukan bantuan. Dengar, waktu sesamamu memerlukan bantuan. Janganlah berdiam diri. Wih, luar biasa. Bantulah dia. Bila engkau mampu.
terima kasih Papa. Ini loh. Ingat tadi ayat pertama, Roma 7:18. Enggak ada yang baik dari diri kita. Enggak ada. Semuanya kotor, najis. Tapi dia memberi kita kebaikan. Dan kebaikan yang diberi itu berlimpah-limpah. Ayo bagikan. Saya punya pengalaman indah waktu masih kecil. Dan ternyata pengalaman itu memotivasi saya sampai hari ini. Dengar orang pelit? Waktu itu kami tinggal di desa, waktu saya masih kecil. Di desa Babat, Kabupaten Lamongan. Karena nenek saya dari pihak papa dan papa saya cari uang di situ. Untuk membiayai kami sekolah di Surabaya. Nah, waktu masih kecil. Di desa itu listrik nggak ada zaman itu. Apalagi air pump tidak ada. Kami pakai sumur. Nah, padahal jarak rumah kami ke Bengawan Solo itu kira-kira hanya 200 meter. Tapi nggak tahu kenapa di daerah rumah papa saya itu sumur susah. Nah, puji Tuhan. Papa saya buat sumur di belakang rumah itu dibuat lebar, saudara. Saya pernah hitung, kira-kira 15-20 orang itu bisa sekaligus berputar di sumur itu untuk nimba air. Nah, terus di pagar belakang rumah papa saya itu ada pintu. Nah, setiap pagi sebelum jam 4 pintu itu dibuka supaya tetangga pergi nimba air di sumur itu. Begitu pula kalau sore, ya setelah jam 4 itu dibuka lagi pintu itu, orang-orang datang ambil air. Jadi sehari 2 kali. Nah, suatu kali musim kemarau panjang. Lama kemaraunya. Nah, namanya anak kecil. Saya tuh khawatir. Kalau air sumur itu habis, karena tetangga tetap ngambil begitu banyak. Terus, saya nggak bisa ngelarang, saya masih kecil. Nah, waktu itu ada om saya, sepupu dari adik sepupu mama saya. Lagi nginep di rumah. Saya bilang, om, saya panggil dia om Leong. Waktu sore-sore, ya, setelah orang habis ngambil air, saya bilang, om, gendong saya, om. Kenapa? Saya mau ngelihat air sumur itu. Karena tadi yang ngambil banyak. Namanya anak kecil. Kalau habis gimana? Besok mandi pakai apa? Lalu minum pakai apa? Saudara, saya masih ingat, om saya itu gendong. Nah, itu pertama kali saya melihat sampai ke dasar sumur. Kelihatan batu-batunya. Saya nggak bisa komen. Tapi saya takut. Terus besok bagaimana ini? Ya, saya melihat kamar mandi sudah penuh baknya. Mama juga sudah selesai masak. Saya nggak ngerti. Ya udah, saya tidur. Besok pagi, setelah orang-orang pada selesai ambil air, saya bilang, om, tolong gendong saya, om. Saya mau lihat air sumur itu. Saudara tahu? Airnya naik lagi. Padahal tadi paginya sudah diambili orang, tetangga-tetangga begitu banyak. Saudara, kisah itu tersimpan sampai saya menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau kita tadi baca Yohanes 4 ayat 14. Air yang akan kuberikan kepadamu, kalau kamu minum air itu, Yesus berkata, kamu nggak akan haus lagi untuk selamanya. Bahkan air itu menjadi mata air di dalam dirimu yang memancar terus. Coba Phil baca lagi. Tunjukkan lagi Yohanes 4 ayat 14. Ini luar biasa. Air yang datang dari Tuhan. Itulah hidup yang melimpah-limpah. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Yohanes 4 ayat 14. Phil, ini hebat, saudara. Ke-mute, Pak. Suaranya hilang. Suaranya kedengaran. Suaranya Papa hilang. Ke-mute. Ke-mute. Oke, terima kasih. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi diri kita yang terima kebaikan Tuhan, terima hidup yang kekal, terima air, terima kasih, terima apa saja, itu akan ada selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bayangkan, saya ulangi lagi ya, orang pelit itu rugi. Ruginya di mana? Kembali ke sumur papa saya tadi. Begitu pagi saya bangun, ternyata airnya sudah naik lagi. Saudara ngerti? Berapa banyak di antara kita yang minum air basi, air yang sudah bertahun-tahun simpan? Ada nggak? Ada, karena pelit nggak mau berbagi. Nah, jadi begini arti sumur itu. Dan tema yang dipilih Ibu Lydia luar biasa. Kebaikanmu mengikutiku. Terima kasih, Papa. Lalu kebaikan kita akan dinikmati oleh banyak orang. Bu Lydia, ada yang minta nomor HP saya, tolong dikasih, atau siapa yang bisa nuliskan, Phil? Bayangkan, saudara, ini luar biasa. Nah, jadi saya pakai ilustrasi begini. Sekecil-kecilnya sumur yang keluarga miliki, ya, dengar ya, sekecil-kecilnya sumur yang keluarga itu, ya betul, Yohanes 7:38, nanti saya baca. Ya, misalnya anggota keluarga kecil itu yang punya sumur kecil itu 10 orang, misalnya. Saya tanya kepada saudara, tolong jawab. Apakah mampu sumur kecil itu habis airnya sehari diminum oleh 10 anggota keluarga itu? Ayo, jawabannya enggak akan habis. Tapi kalau keluarga, habis, Pak. Enggak habis. Tapi kalau keluarga ini pelit, lalu enggak mau berbagi ke orang lain, dan ingin menghabiskan air sumur hari ini, supaya besok pagi waktu mereka bangun, mereka dapat air yang baru. Saya tanya, 10 orang ini pasti mati karena kekenyangan air. Setuju? Iya. Itu orang pelit yang nggak mau berbagi. Maka itu saya segar terus sampai hari ini. Saudara bayangkan, ini saya perjalanan lebih 24 jam loh. Kemarin pagi di Sydney, saya keluar rumah. Itu kalau di Indonesia itu jam 5 subuh. Karena beda 4 jam dengan Sydney. Saya keluar rumah. Saya ke bandara untuk pulang ke Jakarta via Singapura. Sampai Singapura tadi malam jam 21.25. Anak saya datang, ambil koper saya, lalu saya check-in ke Terminal 1 dari Terminal 2. Nah, saudara lihat, nggak tidur. Ayo, saudara kelihatan saya capek, ngantuk, nggak. Bu Lydia aja sudah mikir, gimana Pak Deni, atau ditunda? Jangan-jangan, saya bilang, saya siap. Wah, Tuhan ngatur luar biasa. Tetap segar. Ayo, saudara lihat saya ngantuk nggak? Segar sekali. Ini cuma kesaksian ya saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tanya tanggalnya. Bulan depan, saya mensyukuri usia saya masuk kepala 7. Bayangkan, Tuhan masih beri kemampuan seperti ini. Ada komen dari Ambon. Iya Elis, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Sangat memberkati. Makasih Elis. Itu dia. Hebat Papa kita. Karena apa saya segar terus? Karena saya jadi saluran. Bukan jadi selokan. Catat. Kalau saudara dan saya hidup jadi saluran, maka segar terus. Kalau kita jadi got, jadi selokan, itu sumber penyakit. Dan gak ada yang baik. Betul Elis, terima kasih. Ini belum tidur 24 jam lebih. Hebat Tuhan itu. Maka itu kalau hari ini
kita mensyukuri hari raya musim semi buat kalender Tionghoa. Subur. Musim semi itu gembira, sukacita, ramai. Maka itu warna merah di mana-mana. Ini gara-gara Bu Lydia ini. Saya pakai congsam juga. Oh, menyenangkan sekali hidup seperti ini. Iya, jadi saluran bukan selokan. Amin. Ayo kita berubah mulai hari ini. Siap ya? Harus mau berbagi. Ayat 28, Amsal 3. Ayat 28. Oh, Papa kita luar biasa. Terima kasih, Papa. Terima kasih. Ayat 28, Amsal 3. Liman, Tobali. Nanti kontak ya, baru ketemu ini. Oke. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah saudara dan kembalilah besok. Kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang dia minta ada pada kita. Ayat. Jangan berkata kepada sesamamu, pergilah dan datanglah kembali. Besok aku akan memberikannya. Padahal kamu memilikinya. Nah ini orang pelit ini. Punya, ada yang butuh hari ini. Suruh balik besok. BS. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok. Kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. TSI. Apa yang dapat engkau berikan hari ini? Berikanlah tanpa menunda. Jangan katakan kepadanya, besok saja aku membantumu. Saudara, ini luar biasa. Kita harus bisa jadi berkat, ya jadi saluran ya Liman. Bukan jadi selokan. Ampuni kami yang pelit-pelit ini Tuhan. Tempeleng saja supaya bertobat. Supaya banyak orang bisa mendapat berkat. Saudara maaf ya. Jangan saudara marah kalau saya ngomong sekasar ini. Karena memang celaka. Orang pelit itu membuat neraka makin penuh penduduknya. Oke. Ayat berikut. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini loh. Saudara, tolong ya kalau ada yang menulis buku, hai, ini siapa? Gabriel atau Mikael yang nyapa opa ini. Nanti sore ketemu ya, Jones, Papa akan ke Langoan nanti sore. Ya. Lihat nih. Iya Pak, iya Pak. Ya. Ada di dalam mobil terang 4 ini Pak. Oke, ya udah nanti ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin ya, ada yang bisa menulis buku tentang satu ayat ini saja. Karena kalau satu ayat ini, ya lagi di Sulawesi Utara, nak, Horas Amang Simanjuntak, anak saya dari mana kamu? Siantar ininya. Saudara, saya ingin ada orang bisa menulis ayat ini jadi buku. Saya sudah menghidupi ini berapa puluh tahun. Dengar baik-baik yang belum pernah dengar ayat ini. Ini ayat yang luar biasa untuk tema yang Ibu Lydia berikan kepada kita. Kebaikanmu mengikutiku, maka kebaikanku akan dinikmati oleh banyak orang. Itu tema. Nanti kalau bukunya ada biar pakai tema ini saja Bu Lydia. Itu tema luar biasa. Dengar baik-baik. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia, dengar, yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Amin. Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jangan amin dulu. Aminnya itu yang setelah saya uraikan ini. Karena setelah orang banyak, orang pelit mendengar uraian ini, nggak mungkin jadi amin. Karena syok. Dengar ya. Saudara, firman ini dahsyat. Saya melakukan ayat ini sejak awal 80-an. Catat. Dan sampai hari. Opa sudah di Manado. Sekarang lagi di Novotel dekat bandara. Ya.
maaf ini. Saya landing. Oke, dengerin. Saya melakukan ayat ini sejak awal 80-an. Maka itu aliran ini luar biasa. Begini. Jadi Tuhan Yesus itu pernah kaya raya, tapi nggak berapa lama dia miskin total. Jadi Tuhan Yesus itu pernah kaya, pernah miskin. Nggak lama miskin, jadi kaya lagi. Nggak lama kaya, jadi miskin lagi. Terus begitu. Dengar baik-baik. Kapan Tuhan Yesus nggak melakukan siklus kaya, miskin, miskin, kaya? Jawabannya, kalau di dunia ini sudah tidak ada orang miskin lagi. Catat baik-baik. Satu ayat ini bisa menjelaskan seluruh isi Alkitab. Saya ulang. 2 Korintus 8 ayat 9 ini bisa menjelaskan seluruh isi Alkitab. Cukup dengan satu ayat ini saja. Ini nggak main-main, saudara. Jadi begini ya, dengar baik-baik. Saya bersyukur. Maaf, saudara tidak akan menemukan fakta kebenaran ini di dogma doktrin gereja mana saja. Saudara tidak bisa menemukan arti yang sedalam-dalamnya 2 Korintus 8 ayat 9 oleh doktrin teologi manapun dan oleh buku teologi apapun. Oh, ini anak saya yang pilot ada di Manado. Nginep di mana? Nak, papa lagi di Novotel. Tapi nanti sore ada di Langoan. Kalau mau ikut. Lagi di mana sekarang? Oke, Anas nanti ngontak papa ya. Begini kisahnya ya. Dengar baik-baik. Yesus itu kaya raya. Oke? Ya agam. Ya kaya. Betul percaya? Ketika dia bertemu kita. Ini saya pakai istilah. Ya semua kita yang di doa pagi Anastasis, semua kita adalah orang-orang miskin. Setuju ya? Kita ini orang-orang miskin. Ya. Amin. Tapi begitu Yesus menjumpai kita, ya ini anak saya ini Muslim. Ya agam, Assalamualaikum. Papa senang kamu ikut dengar belajar ini. Oh di Hotel Center anak, nanti kita ketemu ya. Nah dengarkan baik-baik. Begitu Tuhan Yesus bertemu kita, rombongan miskin yang pertama. Ya, demikianlah kita telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Ayatnya. Begitu dia ketemu kita, para gerombolan miskin ini, langsung dia bagi kekayaannya semua kepada kita. Jangan amin dulu, jangan amin dulu. Amin. Jangan dulu. Amennya belum selesai. Nanti ini. Dengar, ini keren. Nah, saya tahu yang amin-amin ini karena khotbah-khotbah yang salah. Wih, miskin jadi kaya. Tunggu dulu. Saudara, mendadak Yesus jadi miskin. Total miskin. Tolong catat dan jawab dalam hati. Saya nggak mau jawab lewat mulut atau nulis. Berikan saya sebuah definisi. Bagaimana ada orang kaya raya bisa berbagi pada orang miskin sampai dia jadi miskin dalam hati. Saudara, saya melakukan itu. Tuhan kalau menyuruh saya memberi pada orang yang tepat sampai 0. Maka itu anak-anak saya tahu saldo saya sering 0. Maka itu ini salah satu alasan saya takut menikah. Istri mana mau disaldokan 0 terus. Tapi Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Hebat. Nah, akhirnya Yesus yang tadinya kaya raya menjadi miskin. Gara-gara ketemu kita, rombongan miskin pertama mendadak kaya. Nah, itu istilahnya orang Indonesia OKB. Orang kaya baru. Oke, kita OKB. Oke. Karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Karena dia Tuhan kok. Betul? Yesus senang. Baru kaya sebentar.
Tuhan Yesus ketemu gerombolan miskin kedua. Yang sama dengan kita tadi. Ngerti? Apa yang dia buat ketika dia baru kaya sebentar, lalu menemukan gerombolan miskin kedua. Dia jadi miskin lagi, saudara. Maka di dunia ada dua kelompok OKB baru. Ya, kelompok pertama dan kelompok kedua. Betul? Wah, luar biasa. Nah, karena dia Tuhan, enggak lama dia kaya lagi. Senang. Yesus kaya lagi. Baru sebentar kaya. Gerombolan miskin ketiga datang. Ampun dah. Yesus ngapain? Jawab dong. Loh, mana kok nggak ada yang jawab? Miskin Ya, lagi. Miskin lagi. Nah, setelah ini baru boleh amin ya. Setelah ini baru boleh amin. Maka kita mantan miskin pertama. Dan ada gerombolan kedua, mantan miskin kedua. Dan ada OKB baru, mantan miskin ketiga. Jujur jawab. Kita ini sering nggak ketemu orang miskin dalam hidup kita? Sering. Sering, hari-hari ada. Nah, saudara. Nah, setelah ini baru amin. Yang nggak amin, awas. Setelah kita mantan miskin, jadi kaya karena ketemu Yesus. Maka kita kalau ketemu orang miskin, harus berani memberi Jadi sampai miskin. Lah, nggak ada yang ngamen toh? Nggak ada yang ngamen, Amin. ketahuan. Amin. Amennya telat. Maaf. Luar biasa. Ini firman, saudara. Ini luar biasa. Sekarang saudara tahu kapan Yesus dan kita kaya miskin, miskin kaya, kaya miskin. Kapan stop? Jawab. Saudara dan saya bersama Yesus akan terus kaya setelah nggak ada orang miskin lagi di dunia ini. Amin. Amin. Ini ayat dahsyat sekali, saudara. Oh, tapi jujur, nggak mudah. Memberi sampai miskin itu nggak mudah. Amin. Tapi ayo kita bertobat dan melakukan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ayo kita buka Yesaya 58 ayat 10. Nah, maaf ya, Yesaya 58 ayat 10. Berapa puluh tahun yang lalu, ketika sistem parsel masih banyak, ya parsel ya, hari Lebaran, parsel, Natal, parsel, tahun baru, parsel. Saya marah kepada pendeta dan orang-orang Kristen. Saya bilang begini, hei, kalau kamu memberi parsel, beri kepada orang yang nggak bisa beli. Beli, betul. Jangan memberi parsel kepada orang yang Pejabat. bisa beli. Saya marah. Setuju ya? Setuju. Dan saudara pernah bertamu ke rumah-rumah orang kaya, ke rumah pejabat, ke rumah pendeta besar. Kalau Natal, wih, di ruang tamunya numpuk parsel itu. Kejam mereka. Setelah sekian bulan pembantu disuruh, Bi, tolong periksa mana yang mau expired. Kurang ajar nggak ini orang? Baru dibagi. Bertobat orang seperti itu. Yang jual parsel saya minta maaf. Saudara tahu motivasi orang memberi kepada orang yang bisa beli. Ngerti sendiri motivasinya apa? Ya ini anak saya dari Nabire, komen. Papa dan mami hidupnya seperti sumur yang disedot habis menggunakan pompa alkohol. Tapi nggak habis-habis kok. Ada terus sampai hari ini. Amin. Oke ya? Amin. Berikan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri,
dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Amin. Wih, luar biasa. Tunggu dulu, jangan amin dulu, belum selesai. Maaf. Begini loh saudara. Maaf ya. Aduh. Ya itu dia, anak saya dari Sydney komen. Kalau kita memberi pada orang yang bisa beli, itu minta balasan pemberiannya. Betul. Itu dia. Nah, ada lagi komen anak saya di Nabire. Kasih sisa buat orang tega sekali. Oke, maaf ya saudara. Ternyata surga punya standar. Catat. Surga punya standar. Apa standarnya? Kalau saudara dan saya mau berbagi, bukan yang sisa, bukan yang sudah kita nggak suka, bukan baju bekas, sepatu bekas, bukan. Standar surga untuk kita berbagi itu harus seperti yang kita inginkan. Ini dahsyat, saudara. Amin. Wow. Saya suka memberi baju bekas, celana bekas, barang saya bekas. Ya karena saya nggak pakai. Tapi saya akan imbangi. Memberi yang baru. Itu dia. Aduh. Oh ya, ini cucu saya Rondi. Pukulan buat orang-orang pelit. Iya, betul. Jadi kalau saudara dan saya berbagi dengan standar surgawi, yaitu memberi sampai miskin. Dan jangan takut miskin. Saya ini dari tahun 80 awal sudah memberi sampai miskin dan saya nggak pernah miskin sampai hari ini. Luar biasa. Nggak ada yang ngendap di hidup saya. Saudara maaf ya, jangan ikuti kalau saya nggak sanggup. Istri saya jadi saksi, anak-anak saya jadi saksi. Kalau ada saldo di tabungan saya, dan Tuhan belum menyuruh untuk berbagi, saya itu gelisah. Saya itu gelisah. Kenapa gelisah? Saya bilang pasti ada yang butuh, cuma saya belum tahu siapa. Aneh enggak? Tapi ini kebenaran. Jadi saya adalah pribadi yang merasa berdosa kalau ada saldo di rekening saya. Saya harus berbagi. Kenapa begitu? Nah, dengar ya. Tahun 75 bulan November. Itu pertama kali saya tinggal hidup di Sungai Mahakam. Dari kota Samarinda, tahun 75 November tanggal 9 atau 13 saya lupa. Saya naik taksi air, kami berlima satu tim pelayanan. Ya, 23 jam mudik berat. Sampai di kampung namanya Melak, itu 23 jam. Iya, ini anak saya ini, Agam. Papa pernah bilang, Papa bahagia bisa bantu orang. Harusnya kan yang bahagia yang dibantu. Enggak, yang bahagia juga yang membantu, nak. Ini anak saya ini. Oke ya. Nah, saya keluar dari Mahakam. Itu akhir April 76. Jadi 6 bulan lebih ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan. Saya di sana. Tidak ada listrik. Tidak ada sepeda. Orang cuma jalan kaki dan naik ke tinting atau kelotok. Ternyata Sungai Mahakam itu punya anak-anak sungai. Ratusan. Saya sampai ke Ulu. Ke Data Bilang. Ya, dari Data Bilang saya naik lagi ke Rukun Damai. Wah, saya sudah ketemu jeram ya. Wih, luar biasa. Saya mau cerita. Saudara, setelah saya pulang dari Sungai Mahakam 6 bulan, saya nggak pernah mandi di kamar mandi. Mandinya di sungai terus pakai sarung basahan. Saudara, maaf, di situ orang minum, di situ orang masak, di situ orang mandi, di situ orang BAB, semua jadi satu. Saya sehat.
Nah, saya dapat pelajaran yang nggak dapat di sekolah teologi manapun, nggak dapat dari buku manapun. Ayo saya tanya, dengar baik-baik. Ini loh tema yang luar biasa. Kebaikanmu mengikutiku dan kebaikanku dinikmati oleh banyak orang. Bu Lydia, terima kasih, tema ini luar biasa. Saudara tolong jawab. Mata air itu kan mengeluarkan air untuk jadi sungai. Nah, pertanyaan saya. Air yang keluar dari mata airnya dengan air yang keluar dari muara sungainya. Tolong jawab, saya ingin tahu ini. Mana yang lebih besar jumlah airnya? Yang keluar dari mata airnya atau dari muaranya? Cepat jawab. Yang keluar dari muaranya. Keluar dari mata air. Oke. Rata-rata orang jawab yang keluar dari mata air, airnya lebih banyak. Salah. Gara-gara saya di Mahakam 6 bulan saya bertobat. Nah, makasih Agam. Ini anak saya dari Aceh. Ini anak saya dari Aceh. Ya, muaranya. Iya, oke. Ini anak Ambon. Iya, Rian, betul. Saudara, yang keluar dari mata airnya itu kecil. Tapi yang keluar ke muaranya itu jutaan kali lebih besar. Ini buat saya bertobat. Jadi boleh dia, kalau saya tidak pernah hidup di Sungai Mahakam, saya nggak bisa melakukan firman ini. Aneh bukan? Karena ada pepatah Melayu yang di-Indonesiakan. Pasak, ya, pasak atap rumah itu tidak boleh lebih besar dari tiang. Pernah dengar pepatah itu? Ya. Kalau pasak lebih besar dari tiang, rumahnya ambruk. Nah, arti peribahasa itu, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Berarti orang itu ngutang. Saya percaya. Tapi setelah saya hidup di Mahakam, Sungai Mahakam, tahun 75 ke 76, saya bertobat. Ternyata sungai itu tidak pernah bangkrut, walaupun yang masuk dari mata airnya kecil, tapi keluarnya besar. Nah, saya merenung. Suatu sore saya nggak ada pelayanan, saya di pinggir Sungai Mahakam. Waktu itu saya di satu desa kecil, namanya Tereng Pekan. Ya, seberangnya itu namanya Tereng Puan. Saya nggak tahu, ada orang Kutai Barat nggak di sini. Saya lagi merenung, lihat sungai. Ya, waktu itu tahun 75 itu masih banyak pesut. Lumba-lumba air tawar Mahakam. Lucu-lucu begitu. Saudara, di Sungai Mahakam itu banyak ikan arawana. Saya makan ikan arawana goreng. Banyak sekali zaman itu. Nggak ngerti kalau itu ikan mahal. Tiba-tiba saya tuh kepikir. Ini kok sungai ini nggak pernah bangkrut. Yang masuk dikit. Yang keluar banyak. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan hikmat yang luar biasa. Dari mana sungai itu menambah debit airnya? Sehingga yang masuk kecil, tapi yang keluar banyak. Saya percepat, karena 1 jam lebih ini. Ada 3 tambahan yang Tuhan beri untuk sungai itu luar biasa. Nah ini orang Banjarmasin komen, ya banyakin sampingan, bikin sistem autopilot usaha-usaha kita. Ya, 1, ada hujan yang turun. Hujan yang turun itu menambah debit air sungai itu. Keren ya? Nah, Tuhan ngajar saya. Apa itu berkat hujan? Itulah bonus dalam hidup. Karena sungai nggak bisa membuat hujan. Hujan itu alam. Nah, maka itu waktu awal saya menikah, saya memberitahu istri saya begini. Income kita ada 2. 1 jelas persembahan pelayanan, karena saya hamba Tuhan.
Yang kedua itu bonus. Nah istri saya tuh nggak ngerti. Noni, suamimu sudah balik dari Jakarta belum? Ya. Saya bilang istri saya. Nah dia bingung soal bonus karena dia belum tahu. Nah apa itu bonus buat saya? Bonus itu air hujan. Kalau saya tidak pelayanan, lalu ada berkat yang masuk. Saya berkeputusan tidak boleh saya pakai 1 rupiah pun. Itu harus mengalir ke sungai hidup saya. Nah istri saya ini akuntan. Kerja di bank. Wah pembukuannya rapi, saudara. Nah dia catat semuanya itu. Saudara masuk tahun ketiga, lewat tahun kedua pernikahan kami, dia kaget. Kenapa? Karena pemasukan kami itu kecil. Bayangkan, maaf ya saudara saya ngomong apa adanya. Kalau saya hanya mengharapkan hasil pelayanan, nggak mungkin saya mampu nyekolahkan, maaf. 22 Januari yang lalu itu doktor ke-11 yang saya luluskan. Kalau S1 saya meluluskan 500 lebih. S2 sudah 60-an. Dokternya 14, spesialis 2, 1 pilot. Bayangkan. Kalau saya hanya mengharapkan hasil khotbah, maaf loh. Maka saya harus khotbah sehari itu minimal 400 kali. Baru bisa nyekolahkan orang banyak. Lah mana bisa sehari khotbah 400 kali. Sehari cuma 24 jam. Nah bonus itu yang luar biasa. Istri saya kaget. Ternyata bonus kami jauh lebih besar daripada hasil pelayanan. Terima kasih Bapak. Nah itu hujan. Bukan jeripaya sungai, ada tambahan masuk. Yang kedua, makin panjang sebuah sungai, ya, makin panjang sebuah sungai, makin banyak sungai-sungai kecil bermuara di sungai besar, sebab sungai-sungai kecil ini muaranya nggak sampai ke laut kejauhan. Betul ya? Apa itu? Ternyata saudara, selama saya melayani sejak 54 tahun yang lalu, anak-anak SMP, SD, seperti kemarin di Australia itu saya bisa ketemu. Ada orang loh, dia bilang saya ketemu Koden pertama kali itu 41 tahun yang lalu. Ini baru ketemu kedua kali. Wah, Sabtu yang kemarin ini kan baru, hari apa sih? Saya lupa. Rabu ya? Ini hari apa? Selasa. Ya. Sabtu kemarin saya ketemu orang lagi. Koden, ingat saya? Aduh lupa. 30 tahun yang lalu saya ketemu Koden di acara retreat ini. 30 tahun yang lalu. Saudara, dari cerita orang-orang yang lama ketemu saya, ada satu komen yang sama. Koden kok tetap sama, tetap semangat, tetap energik. Ya ini tadi. Karena saya ini aliran, bukan selokan. Kita ini saluran. Maka itu seger terus. Nah, jadi dari anak-anak SMP, SMA yang saya bimbing tahun 70-an, 80-an, rata-rata mereka sekarang jadi pengusaha-pengusaha. Makasih Rio, Selasa. Jadi pengusaha-pengusaha sukses. Nah, mereka tahu apa yang kami kerjakan. Mereka titip. Sungainya itu, Koden titip. Buang, buat ke muara. Itu sungai-sungai kecil. Maka itu orang pelit itu rugi, catat itu. Nomor 3. Makin jauh, makin panjang sungai itu. Pasti akan banyak muncul mata air kecil di sepanjang sungai itu. Saudara, jadi setelah saya keluar dari Mahakam, saya belajar satu hal yang baru. Jangan pelit, jadilah saluran, jangan jadi selokan. Nanti ada hujan yang turun, ada sungai-sungai kecil numpang bermuara, dan ada mata air tambahan di sepanjang sungai itu. Yang terakhir, catat. Kalau ada sungai pelit, wah,
Sungai Pelit itu bagaimana? Nah ini betul Pak Timotius, pesawat Papua itu mahal. Sungai Pelit adalah sungai yang mempersempit muara karena nggak mau berbagi. Tolong catat, kalau ada Sungai Pelit, ini sungai tersadis dan terkejam sedunia. Pasti banjir karena dia mempersempit muara. Kalau banjir, korbannya nggak tanggung-tanggung. Ini dia. Jangan pelit, ayo bagi. Kalau perlu perlebar muara. Yang kedua, Sungai Pelit adalah sungai nggak mau berbagi. Di sepanjang kiri kanan tanggul sungai itu. Tanggul-tanggul itu nyedot habis air yang lewat. Nggak boleh sampai muara. Bayangkan kalau sungai tanggulnya jebol karena menghirup air, menyedot air begitu banyak. Saudara bisa bayangkan meludak air itu. Jadi inilah yang kita pelajari. Kebaikanmu mengikutiku. Kebaikanku dinikmati oleh banyak orang. Jadi jangan pelit ya, jangan takut miskin ya. Apalagi zaman sekarang. Kerja itu nggak harus jam kerja. Pagi jam 8 masuk, pulang jam 4. Enggak, ini zaman online. Betul, kalau kita punya usaha online, tinggallah tidur, nanti uang masuk sendiri. Jadi akan terus berbagi. Hebat ya Tuhan kita. Wah, maka itu senang sekali. Kalau kita bisa berbagi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mudah-mudahan ada orang bisa nulis buku tentang satu ayat ini ya. Sangat hebat. Shalom semuanya. Amin. Iya. Pastor, Selamat bertanya tahun satu. baru Imlek. Atur nuhun Pak Daniel. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Pastor, Ya. satu pertanyaan sebelum tutup. Terima kasih Pastor Daniel. Iya, tunggu ada yang mau tanya. Ada yang bertanya, Teman- silakan. Selamat pagi, Pastor Alex. Ya, langsung. Bertanya. Pastor Alex kan banyak anak. Bagaimana dengan kondisi anak yang ada yang Muslim, kan satu keluarga Pastor Daniel harus diselamatkan bersama. Harusnya yang anak Pastor Daniel yang Muslim kita upayakan untuk Oh, diselamatkan. sudah. Itu pasti, Bu. Itu Karena otomatis. keselamatan, ya, Iya. Oh, itu otomatis. ya, biar Sudah. satu keluarga Itu sudah kami kerjakan. diselamatkan. Sangat Sudah. luar biasa. Iya. Dan terus dikerjakan. Satu iman. Terima kasih, Pastor. Ya, Dan sama-sama. Oke. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Daniel Alexander.